Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadzal ijtima' wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man lahul ittiba' amma ba'du. Yang kita muliakan, kita hormati para habaib, para tuan guru, para tokoh, baik tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Wabil khusus seluruh jamaah pengajian Majlis Ta'lim wa Zikir Hudatus Salaf yang dipimpin oleh Al-Ustaz Taufikur Rahman. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat anugerah yang tidak terhingga, terutama nikmat hidayah, taufik dan inayah, yang dengan nikmat itu kita bisa berkumpul, bertemu di majlis Raudatus Salaf yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Qala al-Imam Sufyan Ibnu Uyainata rahimahullah, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah, ketika disebut orang-orang salih, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Sufyan bin Uyainah, beliau salah seorang imam, lahir di kota Kufah, satu daerah di provinsi Basrah, negeri Irak. Lahir di tahun 107 Hijriah. Di antara guru-guru beliau Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri ini berguru dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad ilmu dari Imam Sufyan bin Uyainah. Jadi beliau ini generasi tabi'it tabi'in. Guru beliau tabi'in Ibnu Syihab Az-Zuhri berguru dengan sahabat Anas bin Malik, murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufyan ibnu Uyainah banyak punya murid, tokoh-tokoh para imam. Di antara murid beliau adalah imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini murid dari Sufyan ibnu Uyainah tadi. Dan banyak lagi imam-imam yang lain murid daripada Sufyan bin Uyainah. Dan jelas nama beliau Sufyan bin Uyainah banyak dimuat dalam kitab-kitab karamat para aulia. Itu menunjukkan bahwa beliau dianggap orang saleh. Nah, dengan mengisahkan sedikit kisah beliau tadi, maka turunlah rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ketika disebut orang-orang saleh, turunlah rahmat Allah
Nah, siapa orang-orang salih itu? Kalau laki-laki salih, kalau perempuan salihah. Makanya biasa kita dengar semoga dapat anak yang salih dan salihah. Laki-laki salih, kalau perempuan salihah. Nah, apa gerangan salih dan salihah ini? Yang bila kita sebut namanya, kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini begitu hebat orang salih, begitu hebat orang salihah. Kita sebut namanya, kita dapat rahmat Allah. Nah, siapa ini salih? Bagaimana orang yang disebut salih atau salihah itu? Para ulama menjelaskan kepada kita, orang yang disebut salih atau salihah itu ialah al-qaim bi hukukillah wa hukuki ibadi. Dalam ta'rif yang lain disebutkan alladzi salahat muamalatuhum ma'allah wa ma'a ibadi. Orang yang salih itu orang yang menunaikan segala hak Allah atas dirinya dan menunaikan hak-hak hamba Allah atas dirinya. Jadi apa-apa hak Allah pada dirinya dia tunaikan. Apa-apa hak manusia pada dirinya dia tunaikan. Itulah orang disebut salih atau salihah. Dalam kata lain disebut alladzi saluhat muamalatuhu ma'allah wa ma'ibadih, orang yang punya hubungan bagus dengan Allah dan hubungan bagus dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah disebut orang salih, kalaunya laki-laki, salihah kalau perempuan. Kalau kita punya hubungan baik dengan Allah, punya hubungan baik dengan hamba-hamba Allah, kita salih. Kalau bini kita punya hubungan baik dengan Allah, punya hubungan baik dengan hamba-hamba Allah, maka bini kita salihah. Kalau ada orang lain menyebut nama kita, ada orang lain menyebut nama bini kita, maka yang menyebut itu dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alamatuhu, alamat tanda-tanda orang salih. Bagaimana tanda orang yang menunaikan segala hak Allah atas dirinya, orang yang menunaikan hak hamba atas dirinya, apa tanda-tandanya? Wa alamatuhum katsirah, alamat orang salih itu banyak. Minha, sebagiannya, al-mubadarah bit-taubah idza waqa'u fiz-dzam, segera tobat kalau jatuh dalam dosa. Nah, ini alamat orang saleh. Begitu dia jatuh dalam dosa, dia segera tobat kepada Allah. Yang kedua, al-mudawamah ala qiyamil lail. Orang saleh salihah itu selalu, mudawamah itu artinya selalu bangun tengah malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alamat orang saleh lagi? Al-afwu amman zalamah, dia memaafkan kepada siapapun yang menzalim, menganiaya dia. Dan alamatnya lagi qasdul khair li jami' ibadillah, dia bermaksud baik bagi seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang saleh, orang yang tidak ingin orang lain rugi. Orang yang saleh, orang yang tidak ingin orang lain sengsara. Orang yang saleh, orang yang tidak ingin orang lain susah, sulit, terganggu. Nah, inilah tanda-tanda orang saleh. Nah, kita dengan tanda-tanda tadi kita bisa mengukur diri kita, apakah kita termasuk orang saleh atau kada. Kalau kita kada tahu apa itu orang saleh, kadang-kadang kita merasa jadi orang saleh karena penyembah ya, karena ketujuh baca Quran,
karena nuntut ilmu dikira asal orang saleh sudah seorang nih. Pada orang saleh itu ada tanda-tandanya, ada alamat-alamat yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang yang saleh, orang yang baik hubungan dengan Allah dan baik hubungan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang disediakan oleh Allah berbagai macam kelebihan. Dalam sebuah hadis kudusi Allah berfirman, a'adattu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khadara 'ala qalbi bashar. Rawahul Bukhari. Ujar Tuhan, aku telah menyediakan bagi orang-orang saleh. Aku siapkan orang-orang saleh itu sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang saleh ini orang yang dijamin oleh Allah sebagai penghuni surganya nanti di hari kiamat itu. Ini orang saleh. As-salihun, orang-orang saleh, lahum martabatun aliyah bil mu'minin, mereka itu adalah orang yang punya kedudukan tinggi di kalangan orang beriman. Jadi orang-orang saleh ini orang punya kedudukan tinggi. Minhum yakhrujul auliya, dari situlah keluarnya para wali, wal anbiya, para nabi, wal mursalin, para rasul, semua berasal dari orang saleh. Kada mungkin jadi orang wali kalau sebelumnya kada orang saleh. Nabi-nabi, rasul-rasul, semua Allah berfirman kullum minas salihin, seluruh nabi-nabi itu minas salihin, orang-orang yang saleh. Jadi saleh ini orang yang punya pangkat tinggi. Ibarat pangkat itu jenderal. Nah, tinggi pada jenderal itu pada lagi, kalau di polisi, di tentara itu jenderal itu paling tinggi sudah. Jadi orang saleh ini orang yang seduduk di tempat jenderal. Tapi jenderal ini macam-macam pulang tingkatannya. Ada jenderal bintang 1, ada bintang 2, bintang 3, bintang 4, bahkan bintang 5. Nah, orang saleh yang biasa-biasa itu ya jenderal bintang 1. Aulia Allah ini orang saleh juga, sudah bintang 2. Para anbiya, nabi-nabi, orang saleh juga, cuma bintang 3. Para rasul, orang saleh juga, tapi bintang 4. Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, orang saleh juga, namun beliau bintang tertinggi itu bintang 5. Semua kullun minas salihin, semua tergolong orang-orang yang saleh. Nah, orang-orang saleh seperti itu bila kita sebut namanya, kita sebut kisahnya, kita sebut kelahirannya, kita sebut wafatnya, turunlah rahmat kepada kita. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wa alhiqni bis salihin, ya Allah gabungkan aku dengan orang-orang saleh. Daripada hebatnya orang saleh, Nabi Ibrahim pun ingin bergabung dengan orang-orang saleh. Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa, Rabbi adkhilni birahmatika bi ibadikas salihin, ya Allah masukkan aku dalam golongan hamba-hamba Engkau yang saleh. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kita menuntut ilmu, kita beribadah kepada Allah, kita melatih diri, itu proses untuk mencapai kedudukan orang saleh itu. Mudah-mudahan kita bertahan jadi orang saleh, perempuan-perempuan yang salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, di bawah orang saleh ini, di bawah ada
al-adilin, orang adil. Adil ini di bawah soleh. Siapa orang-orang yang disebut adil ini? Sidin itu adil orangnya. Nah, adil itu bagus, cuma di bawah dari soleh. Adil ini, orang adil ini orang yang sangat diperlukan dalam agama kita. Orang jadi imam mesti adil, orang yang jadi muazzin mesti adil, orang yang menikahkan mesti adil, saksi-saksi nikah mesti adil. Ini orang adil diperlukan. Nah, orang adil ini alladzina imtathalu awamirallah wajtanabu nawahiyah wabta'adu amma yukhillu bil muru'ah. Nah, orang adil ini orang yang melaksanakan perintah Allah, yang menjauhi yang dilarang oleh Allah, menjauhi yang merusak kehormatan dirinya. Nah, ini adil. Apa yang diperintahkan Allah, yang diwajibkan kepadanya, dia laksanakan. Apa yang diharamkan Allah, dia tinggalkan. Apa yang merusak harga dirinya, dia tinggalkan. Ini sudah jadi orang adil. Yang haram dijauhinya, yang wajib dilaksanakannya. Yang sunat-sunat kadang-kadang kada jadi masalah. Yang makruh-makruh kadang-kadang kada jadi masalah. Itu kada merusak dengan adilnya seseorang. Orang kada sembahyang sunat kada merusak adil. Orang melaksanakan yang makruh kada merusak keadilan. Tetap dia orang adil selama dia melaksanakan yang wajib, menjauhi yang dilarang, yang haram. Dan menjauhi perkara-perkara yang merusak dirinya, merusak muru'ah. Jadi orang adil ini tiga. Satu, melaksanakan yang fardu, menjauhi yang haram, dan menjauhi yang merusak kehormatan dirinya. Apa yang merusak kehormatan dirinya? Contohnya kaqublati hurmatihi inda hadratin nas, seperti mencium bini di tengah orang banyak. Bini kan halal, bini halal, tapi mencium bini di tengah orang banyak. Nah, ini orang walaupun dia kada melanggar hukum Allah tapi merusak kehormatan diri, ini orang sudah kada bisa disebut adil. Kada kawa jadi imam, kada kawa jadi muazzin, kada kawa jadi saksi nikah. Kenapa? Karena kada adil ini orang. Itu merusak kehormatan diri. Apalagi contoh yang merusak kehormatan diri, ka iksaril la'ib bisyatranji, katuju main catur. Katuju becatur si din ini. Walaupun itu menurut mazhab kita Syafi'i kada haram, tapi ini orang yang katuju becatur ini kada adil, karena dia merusak kehormatan diri. Lebih suka nih gak duduk di barung becatur, makanya batang dilanggar. Jadi gawian caturun itu. Nah, ini orang disebut kada kawa disebut adil ngarannya. Contohnya lagi, ka eksari idhakin nas, katuju maulah orang tatawaan, katuju balu lucu. Belainya ada baru lucu tawaan orang. Ini orang kada bisa disebut adil. Apalagi saleh majinnya. Si din ini katuju baru lucu. Bila ada si din baru lucu tetawaan orang. Bila ceramah baru lucu tetawaan orang. Nah, orang macam ini walaupun tuan guru tapi kada bisa disebut adil. Maka sidin tuan guru, jangan tahu di tuan guru. Bila orang katuju mulai orang tertawa itu disebut sudah kada adil lagi. Jangan suruh sidin jadi imam, makruh kita mengikut. Imam itu harus orang adil. Nah, itu contohnya.
Apalagi contohnya wa iksarir raqas, orangnya katuju menari, katuju bejugit. Ada orang bejapin kalau rancak nggak menari-nari bejugit. Bila katuju itu, katuju rancak artinya kalahin sekali-sekali. Bila katuju itu orang ini merusak kehormatan diri, gugur dari adalah, dari keadilan. Kada bisa disebut orang adil. Dan orang kada adil ini banyak masalah jadinya. Banyak masalah. Nah, jadi kita jaga diri kita, kalau kada kawa jadi orang soleh, nah andak di sini jadi orang adil. Jadi orang adil. Orang yang melaksanakan segala kewajiban, menjauhi segala yang dilarang Allah, dan lagi menjauhi perkara-perkara yang yukhillu bil muru'ah, yang mencitrakan dengan kehormatan diri. Imam Ibnu Abidin dalam kitabnya Raddul Muhtar Hasyiah Ibnu Abidin menyebutkan, ada orang yang di tengah-tengah antara adil dan fasik. Adil kada, fasik kada. Siapa ini orang? Ini orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah, tapi katuju balu lucu, katuju menari-nari bejapin. Ini orang adil kada, fasik kada. Itu buka dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin. Nah, sesudah derajat orang adil ini, yang paling di bawah adalah derajat al-fasikin, orang-orang fasik. Jadi orang beriman itu yang paling tinggi adalah orang beriman saleh, yang tengah orang beriman adil, yang paling bawah orang beriman fasik. Nah, siapa ini orang beriman yang fasik? Jangan-jangan kita. Nah, al-fasik itu adalah alladzi irtakaba kabiratan minal kabair, orang yang melakukan satu dosa besar di antara dosa-dosa besar. Au asarra ala sagirah, atau mengekali dosa kecil, walam yatub, dan tidak bertobat. Nah, ini orang disebut fasikin namanya. Orang fasik. Dia ada melakukan satu dosa besar. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair mengatakan dosa besar itu ada 70-an dosa besar. Satu aja kita lakukan itu, kita jadi orang fasik. Jadi orang fasik. Contohnya apa? Riba itu dosa besar. Zina dosa besar. Khamar, minum yang memabukkan, dosa besar. Apalagi menggibah ulama, dosa besar. Mendakwa, memfitnah orang lain, itu dosa besar. Sengaja mengeluarkan salat dari waktunya, dosa besar. Nah, satu macam dosa besar yang diperbuat, maka orang ini sudah menjadi golongan fasikin, golongan orang-orang fasik. Kalau sidin jadi imam, kita makruh mengikut di belakang. Bila sidin jadi saksi nikah, kada sah nikah orang. Ini golongan fasikin. Kenapa? Allah berfirman, innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Allah tidak suka orang-orang fasik itu. Kalau imam kita sembahyang imam fasik menghadap Allah, Allah tolak. Allah kada suka orang fasik jadi pemimpin untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia melakukan dosa besar tapi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, gugur lagi kefasikannya, naik lagi dia ke tingkat yang tengah, tingkat orang adil. Nah, jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita jaga diri kita jaga anak bini kita, jangan sampai masuk dalam golongan yang tidak diridai Allah ini. Siapa? Orang-orang yang fasikin, orang-orang fasik ini. Orang yang melakukan satu dosa besar kada tobat, atau mengakali dosa-dosa kecil kada tobat juga. Nah, dia masuk dalam golongan orang fasikin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi inda zikri salihin tanzilur rahmah.
Ketika disebut orang-orang saleh tadi, turun rahmat Allah kepada kita. Kayak apa gara-gara rahmat itu? Kita sebut tadi Imam Sufyan ibnu Uyainah. Turun rahmat kepada kita. Macam apa bentuknya rahmat itu? Nang turun kepada kita itu apa? Nah, para ulama menjelaskan yang namanya rahmat itu anwa, macam-macam. Satu, husulu ziyadatil iman, hasilnya pertambahan iman. Nah, begitu kita sebut orang saleh, itu Allah turunkan rahmat, iman kita tambah kuat jadinya. Itu rahmat. Yang kedua, husulu ziyadatil ilmi, hasilnya tambah ilmu. Dengan adanya kita sebut orang saleh, Allah berikan kita rahmat berupa tambahan ilmu. Rahmat Tuhan lagi ziyadatun nasyat fil ibadah, tambah rajin beribadah. Dengan kita sebut orang-orang saleh, turun rahmat kepada kita, kita jadi tambah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh macam-macam rahmat yang diturunkan Allah bila mana kita sebut orang-orang saleh, orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, kalau orang saleh kita sebut, kita sudah turun rahmat kepada kita. Apalagi yang kita sebut ini junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidus Salihin, beliau penghulunya orang-orang saleh, wa imamuhum, imamnya orang-orang saleh. Kita sebut kelahiran beliau, kita sebut sejarah hidup beliau, pasti Allah akan turunkan rahmat kepada kita semua. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lahir 12 Rabiul Awal, malam Senin. Dan ada 4 perempuan istimewa yang menghadapi proses lahirnya Rasulullah SAW. Satu pun tidak ada laki. 4 perempuan ini perempuan istimewa. Satu, ibunda beliau Aminah. Yang kedua, bidannya Asyifa atau As-Safa, boleh 2 baca. Yang ketiga, pembantunya Suwaibah. Yang keempat ada perempuan Barakah Al-Habasyiyah. Ini 4 perempuan. Ini 4 perempuan yang langsung menghadapi proses lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu Aminah, yang kedua Syifa, yang ketiga Suwaibah, yang keempat Barakah. Coba artinya. Aminah apa? Aman. Syifa apa? Kesembuhan. Suwaibah sawab pahala. Yang keempat barakah tambah kebaikan. Nah, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini Allah berikan kita keamanan. Allah berikan kita kesembuhan dari segala penyakit. Allah berikan kita pahala. Allah berikan kita barakah yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Allah sampaikan dalam kesempatan ini. Al-afu minkum wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.